Senang bertemu dengan saudara kembali hari ini, dan kita bakal masuk ke dalam sebuah tema yang baru, yaitu tentang real love for Jesus, yaitu cinta kepada Tuhan yang asli, yang nyata, yang sungguh-sungguh, saudara. Dan ini adalah sebuah tema yang kita bakal bicarakan dalam 3 minggu ke depan. Ini kecilin dikit kok, tadi, kecilin dikit. Ini kita bakal bicarakan dalam 3 minggu ke depan, saudara. Dan sesuai dengan misi daripada gereja kita sekarang adalah untuk mengajar orang-orang bagaimana mencintai Tuhan secara nyata setiap hari. Bukan cuma di hari Minggu, bukan cuma pada hari-hari tertentu, tapi kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan secara nyata setiap hari. Karena sesungguhnya memang betul, kita perlu ingat baik-baik, kekristenan itu bukan sekadar agama, saudara. Kita bukan cuma punya sebuah agama Kristen. Yang kita punya adalah hubungan kasih dengan Tuhan yang nyata. Nah, saudara bayangkan begini, sama kayak di dalam manusia, waktu kita punya hubungan cinta dengan Tuhan, kita tentu berharap, waktu kita punya hubungan cinta dengan seseorang, entah itu dengan keluarga kita, entah itu dengan pasangan kita, tentunya kan kita berharap bahwa cinta itu bakal terbukti secara nyata. Betul? Bukan cuma sekedar dia bilang, I love you, rajin-rajin ngomongnya. Atau I miss you setiap hari, gitu ngomongnya rajin-rajin. Bahkan bukan cuma sekedar dia rajin kasih kita hadiah, apapun yang kita mau dikasih. Kasih gift terus, gitu. Kasih hadiah terus. Bukan cuma sekedar itu, bukan? Karena kalau saudara bayangkan begini, bayangkan saudara punya pasangan misalnya, yang cuma rajin bilang I love you, yang rajin kasih hadiah, kasih uang, kasih apapun, tetapi dia juga rajin selingkuh. Saudara mau nggak? Ayo, siapa yang mau? Angkat tangan. Ada yang mau nggak? Rajin nih bilang I love you. Rajin bilang kangen sama kamu. Rajin kasih hadiah. Gitu. Rajin kasih sesuatu. Tapi dia juga rajin selingkuh. Saudara mau nggak? Mau? Mau? Nggak mau, betul kan? Mengapa? Karena perbuatannya yang satu dengan yang lain tidak sesuai, saudara. Tidak sinkron gitu loh. Dan tentu saja kita bakal berkata bahwa orang yang demikian adalah bukan orang-orang yang betul-betul sungguh mencintai diri kita. Betul ya? Nah, demikian juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan sangat rindu bahwa kita itu punya hubungan kasih dengan Tuhan yang tampak nyata setiap hari. Bukan cuma di hari tertentu. Dan memang betul, salah satu tanda nyata kasih kita kepada Tuhan adalah dalam bentuk ritual. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan ritual. Ritual itu apa sih? Ritual adalah tindakan beribadah. Seperti kita berdoa, kita datang ke gereja, kita baca firman Tuhan, kita mungkin berpuasa. Namun saudara perlu tahu apakah hal yang seperti ini saja, yang cuman perbuatan-perbuatan sepotong-potong ini saja, itu cukup bagi Tuhan. Dia ajak saudara baca satu ayat, cukup banyak ayat hari ini. Kita bakal baca bergantian, saudara buka di Alkitab saudara, Yesaya 58 ayat 1 sampai 14. Saudara buka di Alkitab saudara, dan jangan ditutup, Yesaya 58 ayat 1 sampai 14. Yang di rumah bakal bisa temukan itu di layar saudara. Kalau sudah ketemu, saya akan ajak saudara baca bergantian, Yesaya 58 ayat 1 sampai 14. Sudah ketemu? Udah ketemu? Udah, wah, berarti saudara ahli buka Alkitabnya ya, cepat ketemu Yesaya, puji Tuhan. Nah, kita bakal baca bergantian, saudara baca ayat yang pertama, saya bakal baca ayat yang kedua, demikian terus sampai selesai. Mulai dari saudara, ayat pertama, 1, 2, 3. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena.
Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Bukan, berpuasa yang kau kendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Pada waktu itulah akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Apabila kau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, kita baca ini cukup panjang, saudara. Capek hari ini? Capek nggak? Kata saya. Betul? Kita jarang baca ini cukup panjang ya, tapi ada beberapa hal yang sangat penting dari firman Tuhan hari ini yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Bahwa Tuhan itu rindu agar kita betul-betul mengasihi Dia dengan nyata setiap hari. Setiap hari, memang termasuk di dalamnya ada hari Minggu. Adalah hari di mana kita biasanya beribadah, melakukan ritual yang tampak nyata seperti tindakan rohani, tindakan di mana kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan itu penting, saudara, dilakukan dalam ritual, bukan tidak. Namun, kita perlu sangat sadar bahwa bagi Tuhan, ada yang lebih penting dari sekedar ritual. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan ada yang lebih penting. Ritual penting. Tapi bagi Tuhan ada yang lebih penting dari sekedar ritual. Kalau saudara tadi baca Yesaya 58, tadi dikatakan, kepada siapa ya Tuhan mengirimkan teguran ini? Apakah ini adalah kepada orang-orang yang tidak suka baca Alkitab, yang tidak punya tindakan rohani, yang tidak suka beribadah? Kepada siapa? Kalau saudara baca perhatikan tadi baik-baik ayat ketiga, dikatakan mereka adalah orang-orang yang dikatakan Tuhan suka mencari Tuhan. Mereka suka belajar ketetapan Tuhan, hukum Tuhan. Mereka suka mendekat kepada Tuhan. Mereka tampak setia dengan ritual keagamaan mereka. Mereka bahkan dikatakan berpuasa sampai kelihatan mereka benar-benar susah, menderita. Mereka lakukan sampai sedalam itu kelihatannya. Dan waktu mereka lakukan segala sesuatu itu, mereka ngomong sama Tuhan, mereka tanya, mengapa sih Tuhan, aku sudah begitu melakukan banyak hal, tindakan yang begitu rohani bagi orang-orang kelihatannya. Tapi mengapa Tuhan tidak memperhatikan aku juga? Mengapa keinginanku tidak diindahkan oleh Tuhan? Maka Tuhan menjawab, ayat pertama, kalau saudara tadi baca dikatakan, kasih tahu nyaring-nyaring, kuat-kuat. Mungkin kalau zaman sekarang pakai mic, pakai speaker, kasih volume yang paling maksimal, kasih tahu kepada orang Israel, apa pelanggaran mereka, apa dosa mereka, bahwa mereka dikatakan begini. Mereka dikatakan mereka memang melakukan ritual, mereka dikatakan mereka memang berpuasa,
Tetapi mereka cuma sekedar menahan lapar dan haus saja. Mereka tidak dalam usaha yang sungguh-sungguh mau merendahkan diri, mau mendekatkan diri pada Tuhan. Hanya ritual, hanya kebiasaan. Karena kalau saudara tadi baca, dikatakan mereka memang puasa, tapi tetap berbantah-bantahan, tetap saling fitnah, tetap memukul, menindas, memfitnah orang lain, sengaja menyusahkan orang lain. Lalu Tuhan berkata kepada orang Israel zaman itu, dan kepada kita zaman sekarang, kalau kita lakukan itu bagi Tuhan, nggak ada gunanya. Kalau kita rajin beribadah, kalau kita rajin beri persembahan, kalau kita melayani dengan betul-betul berikan yang terbaik, berdoa semalam suntuk bahkan, Tuhan bisa berkata kepada kita, tidak ada gunanya. Kalau pada akhirnya, ritual kita itu tidak berkaitan dengan yang namanya kesalehan. Lalu kesalehan seperti apa sih yang Tuhan mau sebenarnya yang kita punya, yang lebih daripada sekedar ritual? Saudara baca baik-baik nih, dalam Mika 6 ayat 8, di depan ada, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Tuhan bilang begini, kita bisa belajar banyak hal di dalam firman Tuhan. Saudara bisa hafal ribuan ayat di dalam Alkitab saudara. Tapi sebenarnya, setidaknya saudara cuma perlu ingat 3 ini aja sih yang paling penting. Yang Tuhan tuntut daripada kita cuma soal apakah kita berlaku adil, apakah kita berlaku setia, apakah kita rendah hati. 3 hal ini tampak seperti hal-hal yang kita lakukan setiap hari, yang nggak ada hubungan dengan berpuasa, nggak ada hubungan dengan berdoa setiap hari, nggak ada hubungan dengan kita rajin ke gereja, nggak ada hubungan dengan kita melayani, nggak ada hubungan dengan soal kita suka memberi persembahan. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah 3 ini. Berlaku adil, berlaku setia, dan hidup dengan rendah hati di hadapan setiap orang. 3 ini saja. Bagi Tuhan adalah nilai-nilai kesalehan yang paling penting bagi Tuhan. Kalau kita boleh merenungkan diri kita hari ini, 3 hal ini saja saudara, kita pikirkan. Apakah kita sudah berlaku adil kepada setiap orang? Setiap orang. Kita sudah berlaku adil belum? Apakah kita sudah setia kepada setiap orang? Kepada nilai-nilai kehidupan yang moralnya itu baik. Kita lakukan kesetiaan. Apakah kita sudah hidup dengan rendah hati kepada setiap orang di hadapan Tuhan? Karena bagi saya, saudara, untuk berlaku rendah hati kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, itu gampang. Betul? Betul? Kita ngerasa kita lebih inferior, kita lebih rendah. Kita bakal gampang sekali untuk rendah hati sama orang lain, dengan orang itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang lebih di bawah kita? Apakah kita juga berlaku sama, rendah hati? Karena Tuhan berkata begini, kalau segala ritual kita tidak berkaitan dengan kesalehan yang nyata, Tuhan bisa bilang sama kita begini, segala sesuatu itu nggak ada gunanya. Ada satu yang menarik, saudara, di ayat 10. Saudara lihat lagi ayat 10. Saya tertegur sekali waktu saya baca ayat ini. Dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Waktu Tuhan lagi ngomong tentang kamu berpuasa, bagus. Tapi puasa kamu artinya apa? Kalau cuma sekedar nahan lapar, haus, dan nafsu, kalau cuma menahan, itu kan artinya adalah stop sementara. Betul nggak? Betul? Tahan lapar, berarti kan cuman, ya stop sementara lah, kita tahan laparnya. Tapi kalau sementaranya sudah selesai, kalau waktunya sudah habis, berarti kita perlu tahan lapar lagi nggak?
Nggak perlu lagi kan? Kan cuma sementara. Tuhan berkata begini, kalau kamu cuma sekedar berpuasa untuk melatih tahan lapar, tahan haus, yang artinya begitu batas waktunya habis, berarti kamu boleh lagi lakukan itu. Bagi Tuhan nggak ada gunanya. Karena yang Tuhan mau adalah begini, kita melatih diri kita untuk bukan sekedar tahan nafsu, tapi kita melatih diri kita waktu kita sedang tidak mengejar apa yang menjadi kenikmatan kita pribadi, kepuasan kita pribadi. Kita melatih diri kita untuk mengalihkan itu kepada memberi kepada orang apa yang kita inginkan sendiri. Saudara ketemu itu di ayat itu? Tuhan ngomong begitu, Tuhan ngomong begini loh. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, kau juga lagi lapar kan? Kau juga lagi puasa nih. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Oke, kau lagi tahan lapar nih sekarang, kau lagi beribadah, kau lagi sungguh-sungguh melakukan ritual. Kau menahan itu. Bagi Tuhan nggak bakal ada gunanya. Kalau semua itu cuma terjadi di ruangan ini, cuma terjadi ketika saudara beribadah, begitu saudara keluar dari sini, sementaranya sudah selesai, waktu stopnya sudah selesai, lalu saudara bablas lagi, lakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan bilang begini sama kita, mari, kapanpun kita melakukan ritual kita bukan cuma sekedar melakukannya dalam bentuk ritual, tapi yang kita mau lakukan adalah kita melakukan apa yang sungguh-sungguh adalah kesalehan bagi Tuhan kita. Apa itu tadi? Sekali lagi, gampang. 3 hal tadi dikatakan apa? Berlaku adil. Yang kedua apa? Mencintai kesetiaan. Ketiga, hidup dengan rendah hati. Dan kalau kita lakukan itu, baru ayat 8 tadi bakal mengatakan begini. Waktu kita mengasihi Tuhan dengan nyata, bukan cuma dalam bentuk ritual, tapi dalam bentuk kesalehan. Tuhan berkata, pada waktu itulah, terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran bakal menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Kau akan berteriak, minta tolong, dan ia akan berkata, Tuhan bakal berkata, ini aku. Waktu kapan? Waktu kita berhasil, bukan cuma sibuk dengan yang namanya ritual, tapi kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kesalehan. Oke, saudara, coba ngomong dulu kanan kiri, katakan kejar kesalehan. Tuhan sudah bilang begini loh. Tuhan sudah bilang begini, pada zaman akhir, banyak orang yang bakal punya hati yang dingin. Yang artinya begini, akan banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, yang rajin ke gereja, iya. Yang hafal banyak ayat, iya. Yang rajin berpuasa, iya mungkin. Tapi dia bakal punya hati yang dingin. Dia nggak peduli dengan orang lain. Dia cuma peduli dengan hidupnya sendiri. Dia tidak bakal tahu apa itu namanya kasih. Yang dia pikir cuman, ya pokoknya kalau saya sudah mengasihi Tuhan tuh artinya saya berdoa, saya berpuasa, saya rajin ke gereja, saya rajin persembahan. Tapi Tuhan berkata begini, percuma semua itu, karena yang Tuhan mau adalah kita menunjukkan kasih Tuhan yang nyata itu terlihat dalam perbuatan kita. Bukan cuma di hari Minggu, tetapi juga di hari-hari biasa. Di hari-hari duniawi yang kadang-kadang orang akan lakukan. Yang di hari-hari yang kita bekerja, yang tampaknya kita nggak pakai berdoa dulu, kita nggak pakai dikit-dikit puasa dulu, di mana kita, kan nggak mungkin kalau saudara bekerja, saudara tiap kali tanda tangan dokumen, saudara doa dulu kan, dalam Tuhan Yesus tanda tangan. Nggak kan? Tapi waktu sekali kita lakukan sesuatu, kita memutuskan sesuatu, kita bertindak sesuatu, kita berpikir tentang apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak.
Amin, saudara? Amin? Nah, yang kedua, cuman bukan berarti, saudara, ritual agama itu berarti sama sekali nggak penting. Berarti boleh dilalaikan tuh. Karena saudara tadi baca ayat 13 misalnya, dikatakan bahwa Tuhan berkata juga, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Tuhan berkata, ini juga jangan lupakan. Bukan berarti bagi Tuhan ritual sama sekali nggak penting, bukan, saudara. Saya termasuk yang gerem, saudara, dengan banyak pendeta sekarang di media sosial, di TikTok, di YouTube, di Instagram, suka ngomong begini, perjanjian lama sudah nggak berlaku, sudah lewat tuh. Karena sudah ada yang namanya perjanjian baru. Tuhan Yesus sudah datang, lalu sudah, perjanjian lama tuh benar-benar semuanya udah deh, nggak usah dibaca lagi. Ribet juga bacanya, saudara. Sejujurnya, kalau saudara baca bilangan, saudara ketemu ulangan, saudara ketemu tawarik, saya janji sama saudara, begitu saudara baca pasti saudara sakit kepala. Karena bacain, contohnya, Benyamin punya jumlah 300.000 berapa gitu. Lalu saudara baca lagi suku ini punya jumlahnya berapa, saudara nyatetin angka itu aja saudara bakal ngantuk, kalau saudara, apalagi saudara cuma baca. Betul. Tapi apakah betul seperti ada klaim beberapa orang bahwa perjanjian lama sama sudah nggak berlaku, yang namanya hukum Sabat sudah nggak berlaku lagi, yang namanya perbulan sudah nggak berlaku lagi? Betulkah demikian, saudara? Karena saudara perlu tahu, setiap orang yang berkata demikian, itu sesungguhnya menentang ucapan Yesus sendiri yang ngomong, kalau saudara baca di Matius 5, ayat 17-19. Yuk kita baca sama-sama, di depan ada, saya berharap saudara masih kebaca. Oke, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau setitik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, yang akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Saudara perlu tahu nih, ini Tuhan Yesus ngomong sendiri loh. Sebelum segala sesuatunya berlalu, sebelum langit dan bumi itu lenyap, dikatakan. Tuhan Yesus ngomong, aku datang itu nggak bakal pernah untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Jadi jangan pikir, udah nggak penting lagi yang namanya hari Sabat, yang namanya hukum Taurat, 10 perintah Allah, gitu. Dan saudara perlu ingat, dalam 10 perintah Allah, ayo, siapa yang masih hafal? Saya jujur, saudara, kadang-kadang saya juga kebalik-balik 10 perintah Allah. Tapi kita ingat coba, ada 10 perintah Allah, hukumnya keempat apa bunyinya? Apa? Salah. Atau saya yang salah ya? Enggak kayaknya deh. Yang pertama apa deh? Ayo coba, kita coba ingat dulu dah. Jangan ada padamu. Ya, terus? Jangan buat patung segala macam. Apa lagi? Oh, udah. Saya juga kadang-kadang lupa. Saya juga kadang-kadang suka kebalik. Hukum kelima itu apa ya? Hukum keenam apa ya? Hukum ketujuh apa? Saya juga lupa. Hukum keempat. Apa? Betul, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sesuai dengan yang tadi dibaca kita tadi, Yesaya 50 ayat 13 mengatakan, jangan injak-injak hukum Sabat. Berdasarkan ayat itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Buatlah hari Sabat itu adalah hari spesial untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yang artinya, jadikan ibadah itu sebagai prioritas kita di hari itu. Amin? Amin? Kalau kita boleh buka toko nggak? Ayo jawab yang punya toko, boleh nggak?
Boleh, bukan berarti nggak boleh. Yang bekerja boleh bekerja nggak? Kok jawabnya ragu-ragu ya? Boleh nggak? Boleh, tapi prioritaskan beribadah. Betul? Boleh nggak jalan-jalan ke mall? Nah, ini kayaknya lebih kencang jawabnya yang ini. Boleh nggak? Boleh. Tetapi prioritaskan beribadah. Betul? Lalu kan zaman sekarang tuh begini. Kalau nggak sempat ke gereja, gampang sekarang. Nanti jam 11 malam bisa. Oke? Yang namanya ibadah online. Kita ngomongin sebentar, saudara. Bagaimana dengan ibadah online? Sampai hari ini, kita punya ibadah online untuk saudara yang di rumah. Betul? Dan bakal terus ada sesungguhnya, karena memang ada kebutuhannya. Tapi sesungguhnya, kalau kita mau ngomong jujur, sungguh-sungguh, ibadah online adalah hal terbaik yang kita bisa beri kepada Tuhan ketika sedang pandemi. Amin? Amin? Ibadah online adalah hal terbaik yang kita bisa beri kepada Tuhan sebagai ibadah ketika sedang pandemi. Bagaimana dengan sekarang? Masihkah itu adalah ibadah terbaik yang kita bisa beri kepada Tuhan hari ini? Ini adalah hari di mana bahkan sudah ini, saya perlu kasih tahu saudara juga nih. Saya udah umumin semalam ke tim ibadah kita. Hari Sabtu kemarin sudah ada keluar edaran yang baru dari pemerintah bahwa kita tidak lagi diwajibkan pakai masker sebenarnya di tempat umum. Jadi kalau saudara mau pakai masker silakan, kalau saudara sudah tidak mau pakai masker lagi juga boleh. Oke, sudah ada surat edaran resmi dari pemerintah, kita bebas nih sekarang. Diperbolehkan tidak pakai masker, tapi kalau saudara mau lebih aman, saudara mau pakai masker, atau saudara sedang kurang sehat, saudara mau pakai masker, boleh gitu. Yang pakai masker jangan lihat orang yang nggak pakai masker dengan sinis. yang tidak pakai masker jangan lihat orang pakai masker dengan curiga. Lagi sakit nih kayaknya nih. Nggak perlu. Itu pilihan kita saja sekarang. Oke. Dan sekarang, saat situasi sudah jauh lebih baik, masihkah ibadah online adalah hal terbaik yang kita bisa berikan pada Tuhan? Ibadah online memang enak, saudara. Saya jujur sama saudara. Tanya saudara, saya juga jawab, enak ibadah online. Nggak kena macet. Betul? Hemat bensin. Nggak perlu bangun sepagi kalau kita pergi ibadah onsite, betul kan? Namun bukankah hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sudah pergi ke bioskop, nonton, sudah pergi ke pesta, kita udah olahraga dengan nyaman, kita udah pergi ke sekolah yang anak-anak sudah pergi dengan nyaman, saudara dengan senang hati ke sekolah. Dan mereka bukan cuma datang ke pesta, ke bioskop, ke sekolah, kita datang dengan on time. Betul? Betul? Mengapa? Ya karena kita sudah bisa melakukannya. Dan saudara perlu tahu, di antara jemaat kita, itu ada yang rumahnya sangat jauh. Dan yang menarik terjadi, saya ngobrol sama beberapa hamba Tuhan di gereja lain. Ternyata sama juga, di gereja lain juga sama. Yang rumahnya paling jauh, itu nggak pernah telat. Tapi yang rumahnya dekat sama gereja, yang sering telat. Itu aneh, betul? Tapi, saudara perlu tahu, mengapa ada orang tuh, termasuk misalnya di sini ada Hari itu ya, komputer. Itu rumahnya di KM 12 sana, saudara. Yang jauh rumahnya. Tapi kenapa mereka mau datang dengan on time, lewati semua kesulitan, ketidaknyamanan, karena apa? Karena kita tahu sekarang bahwa beribadah adalah hal yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai tindakan kita mengasihi Tuhan dengan nyata pada hari ini. Betul? Amin? Amin? Ibadah online itu banyak untungnya, saudara. Betul. Saudara sedang sakit, dulu waktu kita sedang sakit kita nggak bisa ibadah, betul? Kita miss satu episode di gereja, kalau kita mau bilang episode.
Tapi kalau sekarang kita sedang sakit, kita tetap bisa ibadah di rumah. Puji Tuhan untuk itu. Saudara sedang keluar kota, sedang keluar negeri, saudara bisa tetap ibadah di gereja saudara secara online. Puji Tuhan untuk itu. Jemaat kita itu ada yang di Dubai, sekarang tetap ibadah di kita setiap minggu lewat YouTube, saudara. Tetapi saudara, untuk kita semua yang bisa langsung hadir, mari kita berikan kepada Tuhan yang terbaik yang kita bisa beri kepada Tuhan pada masa sekarang. Dengan ibadah secara langsung seperti ini. Amin, saudara? Amin? Kalau saya mau tanya saudara, kira-kira apa sih keuntungannya saudara ibadah langsung dibanding online? Kalau tadi online kan ada gampang kan, ada hemat bensin, nggak perlu bangun pagi, bisa sambil makan mie ayam gitu kan. Oh, kalau kita ibadah onsite, keuntungannya buat kita apa sih? Apa? Kenapa saudara pilih lebih pilih untuk duduk di sini dibanding duduk di rumah? Bisa lihat gebetan? Ya bisa, bisa. Apalagi yuk? Tadi bilang apa? Bisa ketemu langsung tatap muka dengan semua teman sesama orang percaya, betul ya? Dulu kita pernah Zoom, ya bagaimanapun Zoom itu nggak bisa nyubit orang kan? Nggak bisa gitu. Apa lagi? Selain tatap muka, kita bisa ketemu langsung, bisa ketemu gebetan. Apa lagi? Kita bisa lebih fokus. Betul, bisa langsung pulang ini. Musa saya keberatan korbannya tadi. Oh, soalnya bisa langsung ngomong, nggak perlu pakai WA. Betul. Apa lagi? Kita bisa lebih gampang tersentuh karena kita terfokus, kita nggak terganggu. Kita bisa berikan pada Tuhan yang terbaik. Saya ingin ajak saudara berpikir juga, saudara perlu tahu, saya selalu berkata begini, ibadah online adalah hanya untuk yang sakit atau menjaga orang sakit, atau saudara sedang di luar kota. Namun tahukah saudara, di antara kita, itu ada orang yang sakit, cukup berat, tapi mereka tetap pilih untuk ibadah secara langsung setiap minggu dengan segala kelemahan mereka. Saudara tahu? Dan saya kagum dengan jemaat-jemaat yang seperti itu, saudara. Waktu kita ibadah Natal tuh, lalu kita kasih tahu ibadah Natalnya di hotel, ada liftnya. Saya bersyukur dengar beberapa orang berkata, aduh aku udah awal datang nih, karena jadi bisa ke gereja, jadi bisa ibadah Natal karena ada liftnya. Saya bersyukur dengan itu. Mari saudara sekali lagi, kita beri kepada Tuhan yang terbaik yang kita bisa punya sekarang. Seperti yang seharusnya kita beri kepada Tuhan, bentuknya itu adalah nyata. Kita cinta kepada Tuhan setiap hari. Nah, saya mau tutup dengan berkata demikian. Di hari ini, saya mau tutup dengan ini saja. Kita perlu berhati-hati, saudara. Karena sesungguhnya banyak orang Kristen salah mengerti. Atau bahkan mereka nggak sadar bahwa mereka beribadah atau melakukan ritual bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan dirinya sendiri. Banyak orang Kristen yang tanpa sadar menjadikan ibadah hanya seperti sebuah terapi psikologis untuk mendapatkan kepuasan hati atau ketenangan jiwa. Saya benar-benar berdoa bahwa setiap kita nggak jatuh kepada jebakan ini. Yaitu kita nggak datang ke gereja cuma sekedar kita pengen dapetin kelegaan, kepuasan, mengalami pengalaman spiritual dalam ibadah. Kita nggak ke gereja cuma sekedar karena kita mencari hiburan dalam musik yang bagus. Jadi seperti kayak karaoke nih, sama-sama di gereja bareng-bareng. Dan menikmati kepuasan. Kita nggak ke gereja cuma sekedar berusaha cari khotbah yang menghibur, yang menguatkan kita. Kita nggak sekedar ke gereja supaya jaga image. Karena kita orang Kristen, kalau di instastory-nya nggak ada ke gereja hari Minggu, nanti ditanya orang, kamu Kristen kok nggak ke gereja? Lalu kita merasa bersalah sendiri. Saya berharap kita nggak jatuh dalam hal-hal begini. Karena apa? Karena ibadah
memang memberi banyak manfaat kepada kita. Tetapi kita perlu sangat ingat bahwa kita beribadah kepada Tuhan bukan karena kita pengen dapetin manfaat, tetapi karena kita pengen mengasihi Tuhan dengan nyata setiap hari. Lewat ritual dan lewat kesalehan. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekali lagi bersyukur bahwa suasana pandemi sudah mulai berlalu. Pemerintah sendiri mengatakan ini sudah merupakan transisi ke masa yang lebih baik, endemi. Dan Tuhan tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh mau terdorong untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik yang kami bisa beri hari ini. Tuhan tolonglah kami dengan sungguh-sungguh untuk kami bisa mau menyatakan cinta kami kepada Tuhan dengan sangat nyata. Lewat kesalehan dan lewat ritual. Tuhan tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh ingat untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan setiap orang. Tuhan tolong kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu kami ada untuk kami mengasihi Tuhan dengan nyata. Dan biar orang-orang diberkati karena melihat bagaimana kami mengasihi Tuhan kami dengan nyata setiap hari. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan yang berdoa, sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.